Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam keadaan yang kurang baik ini, Tuhan tetap sangat baik kepada kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan mendengarkan khotbah Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang hidup menghidupkan iman kami, firman yang suci mengkuduskan kami, firman yang benar membawa kami kepada kebenaran. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap orang yang hadir, baik di dalam ruangan maupun di muka TV melalui streaming. Kami berterima kasih karena Tuhan tidak membuang kami melalui segala situasi yang mungkin kesulitan bagi kami. Tuhan mempunyai berkat yang tersembunyi di belakang situasi kesulitan ini. Kami berdoa gereja-Mu tetap dikuduskan, diasingkan daripada segala kecemaran dunia ini dan menjadi suci, menyenangkan hati Tuhan. Dengarlah doa kami, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan berkhotbah tentang khotbah di bukit yang diberikan oleh Yesus Kristus pada waktu dia mulai pelayanannya. Waktu Yesus mulai melayani dengan firman Tuhan yang dibawa turun dari surga, maka dia kumpulkan sebagian orang dan berbicara kepada mereka tentang siapakah orang yang berada di dalam kerajaan Allah, siapakah murid-murid Yesus yang harus beretika yang benar, dan siapakah orang yang berbahagia. Dan ini semua dicatat di dalam Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Ketiga pasal ini telah menjadi ayat-ayat dan pasal-pasal emas yang dianggap begitu penting di dalam sejarah, mempunyai kedudukan yang tersendiri, melampaui semua ajaran etika dari semua agama, dan tidak ada orang pernah berkhotbah melampaui taraf setinggi ini di dalam semua bidang agama. Maka di dalam filsafat, di dalam etika, inilah yang tertinggi. Dan mulai dengan bahagia. Siapakah orang berbahagia? Saya kira ini sebenarnya sangat cocok dengan orang-orang yang menuntut berkat melalui agama. Dan Yesus memberikan bahagia yang paling besar di dalam khotbah pasal 5 ini. Ketiga pasal ini begitu dikagumi oleh Bapak negara dari India, Mahatma Gandhi, sehingga meskipun dia tidak ambil keputusan menjadi Kristen karena dia pernah dihina oleh orang Kristen di Afrika Selatan, tapi dia mengambil keputusan setiap hari harus baca 3 pasal ini baru mulai kerja sebagai politikus, sebagai seorang pemimpin seluruh bangsa India. Selama hidup dia, tidak satu hari dia tidak membaca ketiga pasal ini. Sekarang kita bersama-sama membaca dari pasal ke-5 Injil Matius. Mari kita bersama-sama membaca Injil Matius pasal ke-5, dan kita akan membaca hanya dari 1 ayat saja. Saya membaca ayat sebelumnya dan saudara semua membaca ayat dari ayat ke-8. Saudara, ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara sekalian, bahagia-bahagia yang dikatakan oleh Yesus Kristus sangat berbeda dengan bahagia-bahagia di dalam konsep orang di dalam dunia yang menuntut agama. Di dalam agama-agama, manusia menganggap bahagia itu adalah kalau dapat uang, kalau dapat kaya, kalau dapat lancar, kalau dapat bebas.
kalau dapat segala sukacita di dalam dunia, atau dapat berkat dari seks, dari emosi, atau dari segala gembira dan segala hiburan duniawi. Tapi ini semua tidak muncul di dalam kalimat-kalimat Yesus Kristus. Khususnya di dunia ini, 4 hal yang tak henti-henti dituntut, dicari, dan dikejar oleh manusia. Pertama, uang. Kedua, kuasa. Ketiga, nama. Keempat, seks. Ini 4 ada keausan manusia yang tidak henti-henti. Salah seorang pemimpin Afrika namanya Nkrumah daripada negara Ghana. Dia mengatakan 4 hal inilah yang menjadi unsur paling penting terjadinya peperangan dunia. Manusia mengapa perang? Karena mau cari tanah, cari warisan, cari kekayaan, cari harta, cari segala kekayaan hasil bumi. Kedua, manusia berperang karena mau mencari kuasa lebih besar untuk memerintah dan menjadi diktator atas lebih banyak manusia. Manusia berperang, berjuang karena mau mendapatkan reputasi lebih tinggi, lebih luas. Dan keempat, manusia berperang karena cinta kasih dan nafsu seks. Inilah peperangan manusia. Manusia setelah mengikuti nafsu untuk mengejar keempat hal ini, adakah orang yang sungguh-sungguh puas di dalam hatinya mereka? Sejarah mencatat tidak pernah ada orang yang puas. Orang yang minta kuasa, minta lebih besar kuasanya. Orang yang minta uang, minta menambah uangnya. Orang yang minta nama, mau lebih terkenal di dunia. Orang yang ingin memuaskan diri dengan seks, terus cari kepuasan di dalam nafsu yang tidak habis-habis. Itu sebab Yesus berkata, yang kau minum air dari sumur ini, setelah minum engkau aus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air hidup yang ku akan berikan kepadanya, mereka akan puas untuk selama-lamanya, tidak dahaga lagi. Nah, ini satu bandingan secara perbedaan kualitatif yang dijaminkan oleh Yesus Kristus. You will never be satisfied with every desire you ask in this world, but you will be fulfilled with my joy, my peace, and my love. Saudara-saudara, hanya manusia yang menerima berkat bahagia dari Tuhan itu tidak berhenti-berhenti, akan memuaskan mereka karena mereka aus, mereka lapar hanya kepada kebenaran. Selanjutnya Yesus Kristus, engkau harus mempunyai kemurahan terhadap orang lain. Kebesaran keagungan seseorang bukan tergantung berapa banyak uang dia memperoleh, tetapi kepuasan dan keagungan seorang manusia tergantung berapa yang diberi kepada orang lain. Karena Alkitab dengan secara prinsip mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada mereka yang menerima. Berapa yang kau bisa korbankan, berapa yang kau bisa berikan kepada orang lain, itulah tandanya kekayaanmu. Kekayaan bukan engkau bisa kumpulkan berapa. Ada orang suka kumpul uang, ada orang suka kumpul emas, ada orang sudah kumpul berlian, ada orang suka koleksi arloji. Ini semua adalah satu tanda yang normal sifat manusia. Tapi akhirnya kau milik itu untuk apa? Saudara-saudara, dengan demikian terakhir kau menjadi pemberi atau menjadi penerima. Orang yang menerima, orang kurang bahagia. Orang yang memberi, orang yang bahagia. Dan Alkitab mengatakan, berilah kemurahan kepada orang lain. Berbahagialah orang berkemurahan. Karena orang yang mempunyai kemurahan akan diberikan kemurahan oleh Tuhan sendiri. Alkitab mencatat beberapa macam doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa menolak
dan memberikan kepada manusia bukan menurut kemurahan dan kelimpahan anugerah yang begitu besar. Karena beberapa ayat itu bicara tentang kalau engkau mempentingkan dosa, Tuhan tidak mendengar doamu. Kalau engkau menyumbat hatimu, tidak memberi kemurahan kepada orang miskin, Tuhan tidak menerima doamu. Jika engkau tidak memberikan belas kasihan kepada orang janda dan anak piatu yang berada di kebutuhan, Tuhan juga tidak memberikan kepada engkau. Kita selalu pikir kalau kita bisa mendapat banyak, kita bisa mengkoleksi banyak, kita bahagia. Tapi Tuhan justru melihat terbalik. Kalau engkau bisa memberi, maka engkau berbahagia. Berbahagialah orang yang mempunyai kemurahan, karena mereka akan diberikan kemurahan oleh Tuhan. Saudara-saudara, inilah semuanya ada ajaran yang melampaui pikiran, rasio, pengalaman, dan semua marifat bijaksana manusia. Hari ini kita berkhotbah tentang berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Di dalam kemungkinan kita mencapai sesuatu, tidak ada yang lebih tinggi dari manusia bisa melihat Tuhan. Di dalam kitab suci paling sedikit 5 kali mencatat Allah tidak bisa dilihat. Tidak ada orang bisa melihat Allah. Karena Allah tinggal di tempat yang tidak kelihatan oleh manusia. Dia tinggal di dalam terang. Dan terang itu begitu besar. Waktu engkau melihat terang, belum melihat Allah, engkau sudah buta. Kalau engkau bisa lihat Allah, engkau pasti mati. Manusia tidak mungkin melihat Allah. Ini catatan Alkitab berkali-kali. Tadi mendadak Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, suci menjadi salah satu istilah yang sering dipakai oleh semua agama. Dan semua agama bicara suci mempunyai konotasi yang selalu transenden, selalu menjadi sesuatu kiasan, dan selalu lebih tinggi daripada konsep manusia. Kita hari-hari ini sangat pentingkan sanitari. Kita sangat pentingkan membersihkan tangan. Ada orang cuci tangan 1 hari 20 kali. Ada orang cuci meja, tapi lupa cuci itu pegangan pintu. Waktu buka pintu, bakteri paling banyak cuma 2 tempat. Menurut kedokteran, bakteri paling banyak tempat pertama adalah WC umum. Itu semua duduk di situ, semua pakai di situ. Akhirnya cap tangan dan bakteri semua ada di situ. Kedua adalah pintu daripada rumah sakit. Waktu rumah sakit semua pegang, dokter pegang pegangan pintu, suster pegang, pasien pegang, tamu pegang. Tak ada orang bisa lewat di mana bakteri-bakteri itu suka menular di sana. Ketiga, paling kotor, ada uang yang kita semua cinta. Saudara-saudara, uang itu sebelum sampai tanganmu sudah dipegang berapa orang engkau tidak tahu. Mungkin sudah 1.200 orang. Dan setiap orang memberikan bakterinya di situ. Itu semua kotor sekali. Tadi Alkitab mengatakan suci. Seperti banyak agama mengatakan suci. Bukan kesucian di dalam materi. Di Bali saya lihat semua kuil, semua tempat wihara ditulis ini tempat suci. Yang perempuan haid tidak boleh masuk. Dan mereka itu semua peka. Ini suci, suci, suci. Semua agama, tempat ibadah disebut tempat suci. Semua tanah dari halaman itu tempat suci. Tapi di dalam halaman daripada wihara ada tai-tai kucing, tai-tai anjing. Itu kotor sekali. Tapi tempat suci. Karena istilah suci diartikan dengan sudah diasingkan, sudah dikuduskan, sudah dipisahkan dari segala sesuatu sekular yang dianggap tidak bersih.
Saudara-saudara, ini bait Allah yang suci. Bait Allah yang suci dibersihkan, kadang-kadang keluarkan sampah yang banyak sekali. Tahun 52 pada waktu Queen Elizabeth II dilantik menjadi Ratu Inggris, maka itu Westminster Abbey itu dibersihkan. Itu gereja sudah lebih 800 tahun. Dan setelah dibersihkan, ternyata sampah yang dikeluarkan dari gereja itu kira-kira lebih 9 ton. Saudara bisa bayangkan, begitu kotor, 9 ton abu-abu dan kotoran, itu tetap disebut tempat suci. Istilah suci di dalam agama tidak tentu suci di dalam materi. Tapi Alkitab mengatakan, engkau harus suci, baik tubuhmu maupun jiwamu. Bersihkanlah dirimu dari segala kenajisan badania dan segala kenajisan rohania. Ini Paulus berkata kepada orang Korintus. Ini satu pikiran yang berbeda sekali dengan istilah dan konsep suci daripada agama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel, kau harus suci di dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Karena aku Allahmu yang memanggil engkau keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang suci. I am the one call you out from the land of Egypt. I am holy. That is the reason I want you to be holy in everything you are doing. Saudara-saudara, Tuhan menuntut kita suci. Lalu saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak pernah mengatakan binatang harus suci? Hanya manusia. Karena manusia dicipta menurut peta Tuhan Allah. Dan manusia akan dicipta kembali melalui teladan Allah. Cipta melalui peta dan teladan. Image and the likeness. Dari bahasa Ibrani dan bahasa Greka memang mempunyai arti yang banyak sekali. Dan saya tidak akan menjadikan dua ini satu. Saya membedakan peta dan teladan. Peta adalah esensinya, naturnya. Tetapi teladan adalah keadaan pernyataannya. Jadi Tuhan mempunyai peta dan teladan yang unik pada dia sendiri. Yang tidak ada pada yang lain. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kita seperti Tuhan kita. Tapi kalau sudah perhatikan, istilah peta teladan muncul di dalam perjanjian lama. Khususnya di dalam buku Kejadian. Sesudah itu di dalam nabi-nabi dan lain, sedikit muncul tentang teladan. Kebanyakan muncul peta. Teladan baru muncul setelah Yesus datang ke dalam dunia. Yesus berkata, ikutlah aku dan jadilah engkau memikul kuku dan engkau memikul akan bebanku. Bebanku itu ringan adanya, kuku itu gampang adanya. Dan tambah satu kalimat, engkau ikutlah teladanku. Saudara-saudara, image and likeness. We always forget what is the image and the likeness of God. Kita mempunyai image Tuhan, maka kita mempunyai jiwa berkebudayaan. Kita punya hati nurani. Kita bisa ketawa. Binatang tidak bisa ketawa. Binatang tidak bisa mempunyai konsep nilai. Konsep nilai itu salah satu hak paling besar manusia menjadi manusia. Itu sebab penilaian yang tertinggi kita berikan kepada Tuhan. Penilaian yang lain kita beri kepada manusia. Penilaian yang rendah kita beri kepada emas, perak, berlian, mutiara dan sebagainya. Nilai yang paling rendah kita berikan kepada binatang dan kepada materi yang tidak mempunyai nilai yang tinggi. Yang tertinggi bukan kita hormati, kita sembah sujud. Jadi the classification of the value from top is to worship God. After that, to appreciate, to respect others, and then to see, to love, and to collect some collectible things.
something valuable. Tapi selalu nilai tertinggi hanya satu, datang kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, sembah sujudlah Tuhanmu. Istilah worship di dalam bahasa Ibrani adalah tundukkan pinggangmu dan lutut di hadapan Dia. Itu worship. Tidak perlu kita worship man. Tidak perlu kita worship things. Tidak perlu kita worship the material, just like diamond, gold, or anything. Karena itu semua nilainya lebih rendah. Nilai tertinggi dari Tuhan. Dan sesudah itu baru yang dicipta oleh Tuhan. Tidak boleh dan tidak mungkin kita mempersamakan yang dicipta dengan yang mencipta. Karena the qualitative difference between the created and the creator must be distinguished. Kita harus membedakan jelas yang mencipta itu tertinggi adanya. Tapi pada waktu Yesus sendiri datang menjadi seperti orang yang dicipta, maka di situ kerahasiaan daripada peta Allah sekarang menjadi teladan manusia. Itu sebab manusia dicipta melalui Tuhan menurut peta teladannya. Tapi peta adalah zat, adalah natur, adalah sifat asli manusia menjadi manusia. Tetapi teladan adalah setelah Kristus datang ke dunia menjadi contoh sehingga kita ikut semua perkataan, kelakuan, dan cara hidup Dia. Sehingga kita sudah mempunyai satu natur dan satu esensi asal seperti Tuhan. Tapi kita mungkin belajar dari Kristus yang jelma menjadi manusia, bagaimana hidup sebagai manusia di dalam dunia ini. Dan Yesus yang menjadi teladan kita berkata, engkau harus suci di dalam hatimu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan di sini standar tertinggi mengakibatkan konsekuensi yang tertinggi. Tuntutan yang tertinggi mengakibatkan bahagia, janji yang tinggi. You will see God. Siapakah yang bisa melihat Tuhan Allah? Alkitab tidak pernah mengatakan, kalau apa, engkau boleh melihat Allah, kecuali kali ini. Alkitab cuma mengatakan, siapakah boleh tinggal di gunung suci dari Allah? Siapa boleh masuk ke dalam tempat maha suci dari Tuhan? Lalu disebut adalah mereka yang hidupnya lurus, tulus, sungguh-sungguh. Dan mereka yang mencintai keadilan. Those people who are straight and those people who love the righteousness. Orang yang hidupnya suci, orang yang lurus, orang yang tulus, orang yang sungguh-sungguh, dan orang yang mencintai keadilan Tuhan. Orang itulah boleh tinggal di dalam gunung Tuhan. Saudara-saudara, suci boleh masuk ke dalam bait Allah. Suci boleh menikmati gunung yang kudus. Tetapi suci, ini suci apa? Suci di dalam segala hidup, segala kelakuan yang kau lakukan. Apakah itu cukup? Di dalam perjanjian lama, bukan kelakuan suci, dituntut hati yang suci. Saudara-saudara, di Mazmur pasal 15 dikatakan, jikalau engkau bisa bicara jujur dari hatimu. Setiap orang bicara mengandung kelabu, mengandung penipuan, mengandung pura-pura. Kita selalu sopan sama orang. Hati kita tidak tentu menghargai dia. Hati kita tidak tentu appreciate dia. Tapi karena kesopanan, kebudayaan, kita harus mempunyai kehormatan yang kelihatan di luar. Dan Mazmur berkata, jikalau engkau bicara setiap kalimat jujur dari hatimu, itu orang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian lama sudah mulai bicara tentang kesucian hati. Tapi sampai di Matius pasal 5 mutlak dituntut, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kalau hatinya suci, maka melihat Tuhan juga melihat dari hatinya. Hatinya melihat Tuhan. Satu kali saya dari Malang bawa mobil dengan keluarga, datang ke Jakarta,
pakai 22 jam baru sampai masuk Jakarta. Belum di pusat Jakarta. Masih dari Bekasi mau Jakarta. Itu sudah 22 jam. Tadi herannya, setelah lewat Cirebon, saya punya lampu makin gelap, makin gelap, makin gelap. Sehingga tak tahu kenapa jalan tidak kelihatan. Apakah akinya suak atau listriknya dari aki sudah tidak cukup atau apa? Saya kira tidak, ini aki baru di strum. Ini masih sangat kuat. Kenapa tidak jelas? Akhirnya saya turun, saya lihat. Padahal dekat Brebes atau tempat tertentu yang saya lupa tempatnya, nama aslinya. Lampu itu dikotori oleh banyak tanah waktu hujan ciprat kepada lampu itu. Dan lampu itu semua sudah ditutup oleh lumpur-lumpur yang sangat tebal. Sehingga lampu yang kuat itu tidak bisa menyinari jalan. Maka saya akhir terpaksa berhenti di satu tempat, cari air, lalu bikin bersih lampu. Kaca itu ada wipernya. Lampu jarang yang ada wipernya. Ada yang ada juga, tapi kebanyakan tidak ada. Setelah saya cuci dengan air, lampunya menjadi terang. Saya jalan lagi, seluruh jalan sampai 60 meter. Saya melihat jikalau ada orang lewat atau depan ada halangan apa. Saudara-saudara, hati nurani kita juga begitu. Jikalau banyak dosa tumpuk di dalam, maka bukan karena mata kita tidak jelas, tapi hati nurani kita tidak suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Apa artinya melihat Tuhan? Melihat Tuhan berarti mata melihat Tuhan. Inilah orang bodoh, orang yang sangat IQ rendah, membicarakan karena saya tidak lihat Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Padahal yang belum engkau lihat listrik, engkau belum pernah lihat banyak hal yang tersembunyi. Engkau bahkan belum pernah lihat neneknya nenek, kakeknya kakek engkau. Yang tidak pernah engkau lihat tidak ada. Itu kalimat yang bodoh sekali. Saudara-saudara, semenjak tahun 1917 November, Bolshevik daripada Rusia menimbulkan negara pertama komunisme. Mereka kalimat ini, siapa yang pernah melihat Tuhan? Stalin, Lenin, mereka menjadi orang ateis karena kalimat-kalimat mereka begitu dangkal. Karena saya tidak pernah lihat Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Dia tantang, manakah orang Kristen? Tunjukkan Tuhan kepada saya. Engkau adakah yang pernah lihat Tuhan? Tidak ada. Apalagi Lenin, 3 tahun sebelum dia menjadi pemimpin Rusia, dia mendirikan satu partai komunis yang mutlak ateis. Karena apa? Karena revolusi terjadi. Keluarga dia semua ikut. Dan pada waktu kakaknya ikut menjadi anggota yang melawan Tsar atau kaisarnya yang daripada Rusia, ditangkap. Sudah ditangkap, ditembak mati. Sesudah itu dia mulai mengatakan, aku meninggalkan agama Kristen. Mulai hari ini tidak ada di tempat Tuhan, kitab, agama, gereja di dalam hati saya. Mereka kira cara itu terbaik untuk meluruskan dia punya kegiatan, untuk melawan pemerintah, untuk membentuk ateisme dan agama dan sesuatu partai yang tidak mau diganggu oleh orang lain. Saudara-saudara, Lenin akhirnya dengan rahasia membawa kaisar terakhir dari Rusia, namanya Nicholas II. Suami, istri, dan 4 anak. Dibawa tidak kasih tahu sama orang lain. Dengan kereta dibawa sampai di Siberia, perlu kira-kira 8 hari. Saudara-saudara, naik kereta api 1 abad lebih 3 tahun yang lalu, 1917. Kereta apinya lebih pelan dari sekarang. Dengan 1 jam cuma berapa kilometer. Sampai Siberia perlu 8 hari. Dan tidak ada orang tahu. Mendadak mereka cari kaisarnya hilang, nyonyanya hilang, anaknya hilang. Tidak ada orang tahu. Cuma tahu partai komunis sedang kerja melawan. Tapi saudara-saudara,
Akhirnya didengar dengan berita kaisar dan sekeluarga semua ditembak mati. Karena mereka tidak mau kaisar, tidak mau Tuhan, tidak mau agama, tidak mau Alkitab, tidak mau gereja, tidak mau Injil. Saudara-saudara, kapankah baru ditemukan tulang-tulangnya yang sudah puluhan tahun, tubuhnya sudah rusak semua, sudah hancur semua, tubuhnya sudah rusak, tapi tulang masih ada. Baru ditemukan kira-kira 12 tahun yang lalu. Di satu hutan yang sangat terpencil di Siberia, diketemukan 6 orang. Diukur badannya dari tulang yang paling besar, paling kecil. Semua cocok dengan ukuran dari tubuh kaisar sekeluarga. Baru terbongkar rahasia ini. Saudara-saudara, saya baca sejarah, makin baca, makin menjadi takut. Karena semua yang ditutup akan dibongkar. Semua yang menjadi rahasia dari upaya manusia akan dibuka oleh Tuhan. Dan sejarah tidak akan menutupi. Yesus berkata, yang kau bicara di dalam kamar akan disiarkan di atap. Saya dulu tidak ngerti, baru tahu itu antena. Saudara-saudara, yang kau simpan-simpan secara rahasia akan terbongkar secara terbuka. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam abad ke-21. Abad yang paling maju. Tapi Tuhan melalui coronavirus memberitahu kepada manusia, jangan sombong. Kau kira kau pintar cari uang, saya bisa bikin engkau hancur semua kekayaanmu di dalam satu hari. Manusia mau sombong apa? Manusia mau membantah, mau melawan Tuhan, melawan apa? Tuhan kalau tidak memberikan kasihan kepada kita, kita semua seperti Sodom, kita semua seperti Gomora. Mari kita rendah hati, kembali takut kepada Tuhan, dan memelihara hati kita hidup suci. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang hatinya suci, karena mereka akan melihat Tuhan. Apa artinya melihat Tuhan? Berarti engkau sadar dia ada. Dan sadar dia sedang mengawasi, memelihara engkau. Saudara-saudara. Dan ini adalah satu hal yang secara sejarah menjadi suatu hal yang mengagumkan kita. Karena sejarah mencatat dulu tidak ada barang yang bagus, tidak ada mutu yang tinggi, produksi apapun di Jerman dan Switzerland. Dan mendadak setelah kira-kira 500 tahun sebelum hari ini terjadi perubahan yang besar. Semua produksi di Jerman jadi bagus sekali. Semua produksi di Switzerland menjadi bermutu tinggi sekali. Diselidiki karena apa? Karena reformasi. Saudara-saudara, apakah semangat reformasi? Apakah rahasianya? Apakah sebabnya? Menjadi perubahan besar untuk produksi menjadi bermutu. Dan orang-orang mengamati sampai hari ini, negara-negara yang tidak mengalami reformasi, barang-barangnya tidak bermutu. Saya mau tanya, kau pernah beli arloji dari Spanyol enggak? Jawab. Ada yang beli arloji dari Spanyol, angkat tangan. Portugis? Kau beli Perancis? Iya. Kau beli arloji Pierre Cardin dari Perancis. Daripada beberapa macam Perancis. Tapi yang terbaik Perancis Cartier. Bikinnya bukan di Perancis. Bikin di Switzerland. Kau beli mobil, paling suka mobil apa? Mercy, BMW. Bikinnya di mana? Di Maroko? Tidak. Bikinnya di Jerman. Kenapa mesin yang paling akurat dari Jerman? Kenapa arloji yang paling baik dari Switzerland? Karena negara-negara ini ada negara-negara yang sudah mengalami reformasi. Saudara, jangan kira reformasi tak penting. Saya kasih tahu, waktu reformasi 500 hanya GRII di Jakarta yang memimpin kebaktian GRII di 40 kota di luar gereja sendiri. Saya terbang sampai di Vancouver, terbang sampai di New Zealand. Saya terbang sampai di London, sampai di Sheffield. Saya terbang sampai di Berlin.
saya mengadakan reformasi di 40 kota, 22 kota di luar negeri, 18 kota di Indonesia. Sesudah itu selesai kota terakhir 40, saya terbang kembali dari New Zealand sampai di Jakarta, tidur 1 malam, besok paginya Revo 500 tahun. Kita mengadakan di Kemayoran dengan 22 negara yang datang dan 4.000 orang yang mengikuti. Saudara-saudara, ini semua kenapa? Kenapa Stephen Tong begitu tablek, begitu repot, begitu tidak mengetahui, capek? Karena saya mengetahui reformasi artinya begitu penting untuk seluruh dunia. Saudara-saudara, waktu kita mulai dari para reformasi 500 tahun, karena acara begitu padat, saya selain khotbah sendiri dan dengar beberapa khotbah, waktu yang lain mengantuk sampai luar biasa. Waktu itu saya umur 77, sekarang saya umur 80. Saudara-saudara, makin tua, makin lelah, tapi tidak lelah dan tidak berani mengganggu atau mengurangi pekerjaan untuk Tuhan. Hari ini Jakarta banyak gereja libur, tidak ada. Saya tetap akhirnya memimpin kebaktian untuk disiarkan melalui streaming. Dan tadi pagi kebaktian Mandarin yang ikut kebaktian di luar gereja ini, yang ikut streaming kira-kira 9.000. Sekarang makin tambah terus. Saya tidak tahu sekarang. Nanti kalau sudah selesai kita bisa beritahu yang ikut streaming melalui kita punya channel atau melalui YouTube mungkin lebih daripada 20.000. Ini berarti kita tidak berhenti bekerja bagi Tuhan. Mengapa semangat reformasi begitu penting? Dengar kalimat di bawah ini. Pada waktu semangat reformasi dijajarkan, maka ada satu kalimat dari Paulus yang menjadi satu hal yang penting dari semangat reform, yaitu kerjakanlah segala sesuatu seperti kerja di hadapan Tuhan. Kalimat ini merubah dunia. Paulus yang menulis ayat itu 2000 tahun yang lalu, setelah 20 abad, menjadi satu hal yang kita menguji perbedaan orang yang mengerti firman atau tidak mengerti firman. Kerja segala sesuatu untuk dilihat oleh majikan atau dilihat oleh nyonya, oleh suami, tidak. Bekerja segala sesuatu di hadapan Tuhan, seolah-olah engkau sedang menghadapi Allah yang mengawasi cara engkau kerja. Itu semangat reform. Saudara, itu sebab di negara-negara yang tidak mengalami reformasi tak mungkin mengerjakan hal yang bermutu sekali, karena mereka kerja, mereka tidak ada konsep Tuhan sedang mengawasi pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Saudara-saudara, mengapa Switzerland tidak mungkin dijatuhkan cara bikin arloji di seluruh dunia? Karena kira-kira 1840 mereka mulai membuat satu asosiasi dan bikin satu rapat, dan akhirnya semua janji dan tanda tangan. Sesudah itu disebut Swiss Made, yang dikerjakan di Switzerland, boleh ditok, yang bermutu namanya. Itu adalah satu seal daripada Geneva. Geneva Seal terkenal di seluruh dunia. Dan Geneva Seal itu harus pakai satu mesin yang beratnya 5.000 kilo untuk ngetok cap ke dalam arloji. Capnya itu kecil sekali. Geneva Seal itu kenapa? Sekarang pakai laser bisa bikin berapapun, tidak usah 30 gram sudah bisa bikin grafir. Tapi waktu itu tidak bisa. Musik ketok pakai mesin besar. Dan yang mempunyai hak arloji dikasih Geneva Seal itu harus mengikuti 12 peraturan. 12 peraturan saya simpan itu dokumennya. Bagaimana arloji yang baik harus mencapai 12 mutu baru boleh dikasih cap Geneva Seal itu. Saya sekarang ambil 2 contoh saja di antara 12. Satunya, semua pier yang mempunyai elastis
itu tidak boleh pakai sesuatu gulungan daripada kawat. Gulungan kawat ada pirnya. Gulungan kawat bisa bikin elastis. Tetapi itu tidak boleh masuk ciniwasil. Harus pakai besi yang dipotong dan besi itu bermutu, ada elastisnya. Dan itu kalau dipotong kembali, ditarik dia kembali. Kembalinya itu persis asalnya dan sampai 100 tahun tetap tidak robah. Kalau pir makin lama makin kendor, akhirnya tidak mengepir lagi. Tapi besi yang dipotong itu mempunyai kekuatan elastis itu sampai 100 tahun tidak berubah. Ini salah satu syarat. Kedua, semua mesin harus dipakai tangan, tidak boleh pakai mesin, tidak boleh pakai komputer, pakai tangan menghaluskan. Dan halusnya itu kalau ada satu merek namanya Piaget, mereka menghalus sampai 7 kali. Jadi satu roda gigi, setiap gigi pakai tangan manusia bikin betul. Sudah bikin halus pakai kertas amplas lebih halus lagi. Kedua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sampai 7 kali baru boleh dibersihin, dipasang, baru boleh dijual. Nah ini di antara 12, hanya 2 ini saja. Bikin banyak pabrik kelabakan. Tidak kuat, tidak sanggup, tidak bisa bayar. Begitu banyak pekerjaan, baru arloji itu tadi. Kenapa ada arloji yang kuat, ada arloji yang tidak kuat? Kenapa arloji yang tahannya lama sekali? Justru penghalusan itu bikin dia jalannya roda sama roda itu licin sekali. Licin sekali. Jadi tenaganya buang sedikit sekali. Bisa tahan lama. Tapi yang kasar sedikit sudah banyak cuilan itu keluar dan sudah rusak. Tidak, berapa tahun sudah tidak bisa dipakai. Ini semua sudah dipikir. Dan orang yang bikin skrup yang paling kecil seperti rambut manusia. Rambut manusia masuk di dalam arloji. Saudara mungkin tidak tahu arloji perlu berapa bagian. Perlu berapa onderdil. Paling sedikit kira-kira 65. Yang biasa, yang agak baik, paling sedikit 65. Arloji yang paling banyak, partnya berapa banyak? Saudara tidak tahu. Saya kasih tahu, 3.700. Dan salah satu pabrik, sampai sekarang masih bikin arloji, yang satu arloji, dalamnya ada onderdil 3.700 sampai 3.800. Itu namanya Vacheron Constantin. Mereka membuat yang paling rumit, yang paling banyak fungsi. Satu arloji bisa 30 fungsi. Menunjukkan jam, menunjukkan akan skon, menunjukkan akan menit, lalu bisa kasih tahu hari apa dia loncat sendiri. Kalau hari tanggal 28 itu hari Februari. Tetapi kalau hari biasa tidak 30 hari. Kalau hari bulan yang tunggal ikat 31 hari. Arloji itu bisa sendiri bulan Januari 31 hari. Januari, Februari bisa 28 hari. Lalu Rab itu Maret 31 hari lagi. Lalu 4 tahun sekali dari 28 hari menjadi 29 hari. Dia tahu sendiri. Jadi fungsinya sampai bisa menunjukkan kapan mesti putar apa. Itu semua jalan sampai 120 tahun tidak usah di setel. Dan itu fungsinya yang paling besar. Fungsinya 38 itu. Dia punya onderdilnya sampai hampir 3.700 biji. Ini ada paling rumit dan itu satu biji bisa jualnya kira-kira 3 miliar sampai 5 miliar. Satu arloji. Siapa yang mempunyai waktu, mempunyai mata tajam melihat itu skrup yang paling kecil masukkan itu dengan obeng berapa besar. Tangan kita semua kebesaran untuk alat-alat itu. Nah itu semua dikerjakan. Yang bisa jadi itu baru ditok itu ciniwasil. 3-4 tahun yang lalu ini pada waktu Patek Philippe menganggap ciniwasil masih kurang halus. Maka mereka bikin Patek Philippe Seal. Sekarang menjadi 2 yang terbaik. Patek Philippe Seal sama ciniwasil.
Itulah. Jangan kira arloji kecil. Itulah barang paling rumit, paling sempurna, paling susah dibikin oleh manusia. Dan paling akurat dibanding mobil atau mesin pabrik apapun. Tidak ada lebih halus dari arloji. Dan ini ada jini wasil. Karena apa? Karena satu ayat. Kerja apapun bekerja seperti di hadapan Tuhan Allah. Kalimat Paulus itu mempengaruhi reformasi. Reformasi mempengaruhi Jerman, Skandinavia, dan Switzerland. Saudara beli mesin tidak beli di Kongo, tidak beli di Mozambik. Saudara beli mesin, beli di Jerman, beli di itu Swedia, beli di itu Denmark, beli di Norwegia. Karena apa? Pengaruh daripada reformasi. Ini kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Before God. Dan before God berarti seperti engkau lihat Tuhan di sini. Dan bukan pengawasnya saya dari bos. Pengawasan saya bukan dari CEO. Pengawasan saya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bolehkah bumi putarnya saben hari beda sedikit? Tak boleh. Tuhan paling akurat. Ribuan tahun tidak berubah. Dari beribu-ribu tahun bumi ini mengalami keakuratan ciptaan Tuhan. Dan cara itu disebut melihat Tuhan. Orang yang hatinya bersih, dia berbahagia karena dia akan melihat Tuhan. Saudara, mari kita berubah hidup. Mulai hari ini mengetahui Tuhan sedang melihat saya. Tetapi saya tidak lihat dia. Kenapa saya lihat kamu, kamu bisa lihat saya? Karena kamu ada mata, saya ada mata. Tapi hanya ada mata, tidak bisa lihat satu dengan lain. Kecuali antara mata saya dan matamu, tengahnya ada udara yang tidak bisa dilihat. Karena udara tidak bisa lihat, baru mengakibatkan matamu bisa lihat. Betul tidak? Kalau engkau bisa lihat saya bisa lihat engkau. Tengahnya adalah udara yang tidak tembus. Engkau bisa lihat saya tidak? Tidak bisa lihat saya. Jadi ini adalah saling melihat. Perlu udara yang tidak bisa lihat. Tapi saling melihat dengan Tuhan. Perlu roh yang bisa menembusi. Maka itu perlu hati yang bersih. Berbahagialah orang yang hatinya suci. Karena mereka akan melihat Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini terlalu mendalam. Setiap kali saya khotbah lagi. Saya baru mengerti kalimat dari John Wesley. A sermon you need to preach 80 times in order to make you understand what you are preaching. Kalau engkau khotbah satu khotbah 80 kali, baru engkau mengerti apa yang kau khotbahkan. Apa yang saya khotbahkan di sini tadi pagi sama khotbah sekarang sudah lain. Nanti saya khotbah lagi di lain tempat lain lagi. Dan saya diberi kesempatan, selalu mempunyai kesempatan satu khotbah bisa khotbah lebih dari 10 kali. Dengan itu saya pikir, dirangsang terus, dipimpin terus, akhirnya terus bertumbuh di dalam konteks khotbah yang sama. Akhirnya makin limpah pengertian tentang firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya masuk ke dalam tahap bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Bagaimana orang Kristen bisa hidup suci. Hidup suci rahasia di mana? Saudara-saudara. Engkau bilang, saya mau suci. Itu bukan kemauanmu bikin kamu suci. Saya doa minta Tuhan kasih suci. Tidak ada satu ayat di Alkitab orang menjadi suci karena doa. Saudara-saudara, kamu selalu simplified. Mempersederhana apa yang kau konsepkan di dalam agama atau di dalam rohani. Saudara, orang yang dangkal minta apa sama Tuhan? Tuhan kasih. Minta kesucian. Coba tanya, saya sekarang tantang. Saudara cari seluruh kitab suci yang begitu tebal. Ada tidak satu ayat, aku doa dan Tuhan sucikan saya. Disucikan karena doa? Tidak pernah. Kau kira mungkin ada, sama saya tidak tahu. Nah, tidak tahu jangan ngomong. Tuntas cari dari Kejadian sampai Wahyu.
baru engkau menemukan. Tidak ada prayer to cause you to be holy. Ask God to make you holy, and by your prayer, God listen to you. Saudara, Tuhan bilang saya sudah menaruh 3 hal di dalam kitab suci. Dan hanya 3. Seluruh kitab suci, hanya 3 hal bikin kita suci. Saudara mau tahu? Kenapa manusia bisa suci? Jangan pakai uang. Jangan baptis 5 kali. Jangan kata pertemuan Roh Kudus koyang-koyang. Yang suci harus mengikuti perintah dan sesuai dengan prinsip Alkitab. Kalau syaratnya tidak sesuai kitab suci, engkau tidak mungkin suci. Bagaimana saya bisa hidup suci? Pertama, dengar dan lakukan firman. Semua, 1, 2, 3. Dengar dan lakukan firman. Listen to the word of God and practice it. Inilah rahasia pertama. Yang bikin kita suci itu firman. Bukan tabisan. Bukan tumpang tangan. Bukan karunia lidah. Bukan doa gemeter. Bukan lutut banyak. Yang bikin kita suci, rahasia pertama dari Tuhan, yaitu listen to the word of God and practice it by your obedience. Taat firman Tuhan, jalankan firman Tuhan. Itu rahasia pertama kita bisa hidup suci. Saudara-saudara, adakah orang suka jalankan tapi jalankan semaunya sendiri, tidak ikut perintah Tuhan? Banyak orang beragama selalu kira dia sudah jalankan, tapi tidak dengan firman Tuhan atau dengan firman yang salah. Maka agama lain, praktek agamanya lain sama Kristen. Akhirnya jalankan tapi tidak dengar. Banyak orang Kristen dengarkan tapi tidak jalan. Kita sudah dengar firman setiap minggu ke gereja, dengar semua tapi tidak jalankan. Alkitab mengatakan A, kita jalankan B. Alkitab mengatakan iya, kita bilang tidak. Alkitab harus, kita bilang tidak tentu. Kita diganggu, dipengaruhi oleh iblis. Tuhan berkata, jangan makan buah terlarang itu. Ada sebabnya. Karena hari engkau makan, hari itu engkau mati. Setan merubah. Makanlah. Kenapa makan? Tuhan tidak katakan engkau pasti mati. Tidak tentu mati. Yang harus menjadi tidak harus. Yang mutlak menjadi relatif. Yang pasti mati menjadi tidak tentu mati. Masakan Tuhan suruh engkau tak boleh pegang. Nah, saudara, pegang dulu, lalu masuk mulut jadi makan. Ini semua praktek menjalankan firman tidak tuntas. Saudara-saudara sekalian, barang siapa menjalankan, mendengar dan menjalankan, Yesus berkata, dia akan seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Ini kalimat tidak gampang ya. Rumah yang didirikan di atas karang berarti tanpa fondasi, karena karang itu sudah fondasi. Ternyata di seluruh dunia, puluhan ribu kota, hanya 2 kota di bawahnya tanah cuma batu karang. 1 New York, 1 Hong Kong. Saudara-saudara, di bawah New York, seluruh Manhattan itu granit. Kecuali beberapa tempat selang. Ada orang beli satu tanah, dia senang sekali waktu mau bangun tinggi. Ternyata kena selangnya, jadi tidak bisa bangun. Rugi luar biasa. Tetapi Manhattan semua tanah itu granit. Sehingga kalau sudah diketuk sampai 1-2 meter itu granit yang keras sekali. Granit kerasnya sampai separuhnya berlian. Saudara-saudara, kalau kayu tidak keras, ya, perak tidak keras, emas tidak keras, tapi berlian 10. Itu blue sapphire 9. Ruby merah 9. Lalu yang lain lebih kurang besi apa kurang. Kerasnya barang di bawah tanah menentukan atas bisa bangun berapa tinggi. Tidak usah takut roboh. Dan Manhattan seluruh kota granit. Hong Kong seluruh kota granit. Sehingga Hong Kong bikin rumah 60 susun. Dia punya fondasi pendek, tidak apa-apa. Karena seluruh granit.
menjadi fondasinya. Kita bangun di Kemayoran. Bagian sini kira-kira 36 meter. Bagian daripada tengah itu kira-kira 32 meter. Tapi bagian menara 117 meter. Saudara tahu rahasia apa? Waktu kita panjang 1532 itu tiang ke bawah. Itu mesti panjang berapa? 15 sampai 20 meter. Baru bisa kuat. Tapi waktu kita panjang menara yang 100 meter itu. Kita panjang terus sampai akhirnya ketemu batu karang. Itu sebab bagian itu diatur oleh Tuhan. Sehingga di situ kita tidak usah panjang lagi. Karena sudah penuh. Kena batu karang yang keras sekali. Jadi itu boleh bangun 30 susun. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah diberkati oleh Tuhan dengan tidak bisa dihitung banyaknya berkat. Nah ini penting sekali. Saudara-saudara, kita kembali kepada pasal ini. Bagaimana kita bisa hidup suci? Karena ada firman menjadi fondasi kita. Semua firman menjadi fondasi kita. Dan kita mau mentaati, kita mau melaksanakan yang kita dengar. Mazmur 119. Anak muda, bagaimana bisa membersihkan kelakuannya? How can a young man cleanse his deeds, cleanse his living? Is by obeying the word you spoke to them. Karena mereka menjalankan firman yang kau berikan kepada mereka. Wah, saya dengar kalimat itu, saya tahu ini rahasia sudah dicatat 3000 tahun yang lalu. Daud sudah menulis bagaimana anak muda, banyak anak muda mau cari pelacur, mau hidup tidak beres, mau berjudi, mau foya-foya, mau mencemarkan tubuhnya karena nafsu dan seks yang masih kuat. Bagaimana anak muda bisa membersihkan kelakuannya? Jikalau mereka melakukan firman. Maka Daud berkata, aku menaruh firman-Mu di dalam hatiku, supaya aku hidup tidak bersalah kepadamu. Jikalau aku tidak firman di dalam hati, aku pasti hidup mengawur, pasti hidup berdosa, hidup najis. Tapi aku menaruh firman-Mu di dalam lubuk hatiku, maka aku tidak bersalah kepadamu. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kira-kira 5-6 tempat bicara firman dan kesucian. Firman dan kesucian. Yesus berkata, kamu orang karena mendengar firman yang kututurkan kepadamu, maka kamu sudah bersih. Waktu saya masih pertama kali dapat ayat itu saya kaget. Jadi kita bersih karena dengar firman. Dengar firman membersihkan hidupmu. Itu sebab yang membicarakan firman jangan kurang berani menegur dosa. Pendeta-pendeta yang tidak berani menegur dosa karena dia sendiri selalu ampuni sendiri hidup dalam dosa. Tapi pendeta-pendeta yang sendiri hidup suci, dia tidak akan sembarangan membiarkan anggotanya hidup sembarangan. Dia akan berkata dengan tegas, jangan begitu, jangan begitu. Hiduplah suci karena dia sendiri sudah hidup dalam kesucian. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, karena firman yang ku sudah bicarakan kepada kamu, kamu yang sudah dengar sudah dibersihkan. 1 Petrus pasal 1 mengatakan, setelah engkau dibersihkan karena firman kau dengar, maka keluarlah dari hatimu cinta kasih yang sejati dan jujur untuk mengasihi sesamamu. Sekali lagi, dan saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 26, kamu dibersihkan karena air dan firman. Firman membersihkan kita. Ini rahasia pertama. Kenapa dengar khotbah? Engkau dengar khotbah, dengar pujian? Bukan. Engkau mau dimanja, dipuji sama pendeta? Bukan. Engkau dengar khotbah, mau tahu kesalahan dirimu sendiri. Yakobus berkata, kita dengar firman seperti kita melihat kaca. Setelah lihat kaca, mengetahui kotor kita di mana, lalu kita membersihkan. Barang siapa dengar khotbah dan tidak bertobat,
orang itu akan makin lama makin berani berbuat dosa. Kalau sudah dengar khotbah tidak sadar kesalahan di mana, dia sia-sia ikut kebaktian. Itu saya minta semua pendeta GRII waktu khotbah berani menegur dosa dan jangan takut dibenci oleh orang yang dengar. Karena orang yang tuntut kesucian, orang yang menginginkan firman Tuhan, makin dengar makin menghormati Tuhan. Makin mendengar makin membenci diri. Makin dengar makin ditegur Roh Kudus dan dia mulai koreksi diri menjadi makin suci, makin dekat kepada Tuhan. Ini pertama, firman Tuhan. Mari kita membaca satu ayat daripada Yohanes pasal ke-17. Injil Yohanes pasal ke-17 ayat ke-17. Setelah mendapatkan, saya membaca satu kali dan saya minta semua orang ikut membaca menyusul satu kali. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Yesus berdoa kepada Tuhan untuk gereja dan dia berdoa dengan kalimat seperti ini. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Semua 1, 2, 3. Oh Father, sanctify them with thy truth, and thy word is truth. Satu-satunya kali mengatakan firman Tuhan itu ada kebenaran di sini. Saudara-saudara, bagaimanakah orang bisa suci? Disucikan karena kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Tidak ada ayat lebih jelas dari ayat ini. Mengatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah untuk membersihkan kita. Kita membersihkan tangan dengan alkohol, dengan sanitizer. Kita membersihkan badan dengan sabun. Kita membersihkan rambut dengan sampo. Tapi saudara-saudara, membersihkan hati tidak ada lain. Pertama, dari firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kedua, rahasia untuk hidup suci adalah darah Yesus Kristus. Semua bilang darah Yesus Kristus. Karena di dalam darahnya ada kuasa membersihkan dosa. Di dalam darahnya ada anugerah menebus dan mengampuni dosa tanpa mengalirkan darah. Tidak ada dosa yang diampuni. Demikian Ibrani pasal ke-9. Saudara-saudara, tanpa pengaliran darah tidak ada dosa yang diampuni. Orang Kristen mengerti ini dan kita mengetahui Yesus Kristus inkarnasi menjadi domba yang tidak bercacat celah sehingga dia akan mati mengalirkan darah untuk menjadi pendamai dan untuk menjadi penghapus dosa bagi setiap orang yang percaya dan bertobat di hadap dia. Saya tidak tahu apa sebab di dalam agama lain juga ada potong sapi, potong kambing, potong binatang. Apakah pengampunan dosa? Saya tidak tahu. Tapi Alkitab jelas kasih tahu. Yesus adalah domba Allah yang tidak bercacat celah. The Lamb of God without blaming. Tidak bisa diblame. Karena dia suci mutlak. Maka darah dia mengampuni dosa kita. Dan ini kita melihat. Kalau kita berjalan di dalam terang. Seperti Tuhan berada di dalam terang. Dengar ya. Kalau kita berjalan di dalam terang, seperti Tuhan berada hidup di dalam terang, maka kita bersekutu. Saya sangat tertarik. Terang sama terang bersekutu. Tidak ada cahaya yang membatas dengan garis yang membedakan cahaya lain dengan dia. Cahaya dari timur, cahaya dari barat, mereka cross bersama. Waktu cahaya dari timur dan barat bertemu, tengahnya ada garis. Ada nggak? Tidak ada. Karena itu bersekutu. Istilah bersekutu itu hidup di dalam terang dan berjumpa dengan yang hidup di dalam terang. Maka akhirnya bersekutu. Ayat ini muncul satu kali saja. Mari kita membaca. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-7 kita
mulai membaca. 1 Yohanes pasal 1. Kita membaca dari ayat yang ke-7. Semua buka suara membaca bersama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ini jelas ya. Pertama, firman. Kedua apa? Darah Yesus. Karena apa? Darah Yesus membersihkan siapa? Hanya membersihkan orang yang jalan di dalam terang. Saudara-saudara, kelakuanmu tidak berani kasih tahu sama orang lain. Karena engkau jalan di dalam kegelapan. Engkau berani paparkan segala sesuatu, berani jujur segala sesuatu. Engkau jalan di dalam terang. Jikalau kita jalan di dalam terang, sama seperti Tuhan hidup di dalam terang, dan terang akan bersekutu. Waktu engkau bersekutu dengan Tuhan di dalam terang, darah Yesus otomatis, di sini bahasa Grekanya adalah continuous, present continuous tense, terus menerus membersihkan kita. Sama seperti tidak usah dipaksa, tidak usah disuruh, tidak usah direncana, dan tidak usah ditekan. Matamu membersihkan butirnya dengan tutup mata kira-kira 1 menit, paling sedikit 12 kali. Waktu engkau melihat pun dia bisa tutup sendiri. Tapi tutupnya begitu cepat sehingga Tuhan bikin segala sesuatu. Lebih baik lensa. Kalau engkau lensanya sudah kotor, cucinya pelan-pelan, tidak keburu foto, peristiwa penting bukan. Tapi waktu mata lu sedang melihat saya, ada tutup tidak? Ada tutup tidak? Tutup berapa kali? Nah itu kan, kamu tidak tahu ya, matamu kerja berat, kerja rutin, kerja sibuk, tapi tidak, saya lagi kerja. Dia sama sekali tidak menonjolkan diri, kerja terus. Otomatis. Dan saudara tahu, setiap kali matamu tutup, buka lagi, 1/10 detik tidak ada. Karena begitu cepat. Dan apa yang dia kerja? Waktu dia tutup, dia melumaskan matamu dengan oli yang terbaik di dunia. Tidak ada oli lebih baik dari cairan yang ada di mata. Langsung nyala lagi, matamu jelas lagi. Kalau ada anak kecil suka, ayo tahan, siapa tidak usah tutup mata. Sudah 2 menit atau dia kira dia menang. Sudah lambat karena olinya dah jalan. Lalu matanya mulai rusak. Jangan main itu ya. Kalau bisa tutup mata sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak usah dipaksa. Saya kadang-kadang lebih banyak tutup mata dari orang lain karena sudah tua. Tapi kau tidak usah. Otomatis. Ini artinya, kalau saya hidup di dalam terang, seperti Tuhan hidup di dalam terang, maka kami akan mengalami persekutuan. Dan saat persekutuan itu berada, otomatis darah Yesus membersihkan segala dosa kita. Nah ini kedua. Bagaimana mendapatkan kesucian? Pertama, dengar firman dan jalankan. Kedua, hidup dalam terang, bersekutu dengan Tuhan, darah Yesus membersihkan dosa kita. Ketiga, apa yang membersihkan kita? Kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 1, dekat Yohanes tadi di depannya. Mari kita sekarang ikut saya ya. Ayat yang ke-1 saya baca, ayat kedua semua baca. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapa mereka orang Kristen? Kedua semua membaca, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi Petrus bicara tentang kaum pilihan tidak? Petrus bicara tentang doktrin dipilih tidak? Di sini ya, kaum pilihan dipilih oleh Tuhan. Siapa? Bapa di surga. Sebelum dunia diciptakan,
Dan kedua, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Semua membaca sekali lagi ayat 2, 1, 2, 3. Yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi di sini Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Tritunggal berbagian untuk menyelamatkan kita. Siapa orang Kristen yang diselamatkan? Yaitu yang dipilih, yang dikuduskan, yang dipercik dengan darah Yesus Kristus. Allah Bapa memilih, Allah Roh Kudus menggerakkan sampai kita suci, dan Allah Yesus Kristus membersihkan dosa kita dengan darahnya. Di sini seperti Tritunggal tertukar pribadi kedua sama pribadi ketiga. Ini bukan menurut kronologi sejarah. Ini menurut pengalaman orang Kristen. Orang Kristen dipilih dulu. Sesudah itu yang dipilih disucikan oleh Roh Kudus. Sesudah disucikan, engkau tahu engkau berdosa, engkau minta Tuhan ampuni. Yesus memberikan percikan darah untuk membersihkan engkau. Jadi ini ketiga. Pertama, firman. Kedua, apa? Sudah lupa. Pertama, firman. Kedua, darah Yesus. Ketiga, pengkudusan Roh Kudus. Kenapa pengkudusan Roh Kudus penting? Pribadi ketiga adalah satu-satunya pribadi yang melaksanakan keselamatan. Keselamatan disediakan oleh Bapa, digenapi oleh Anak, dan dilaksanakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menggerakkan, tidak ada orang bisa bertobat. Karena Roh Kudus datang supaya kita membenci dan kita menegur dan kita mempunyai sesuatu pengkoreksian diri. Sendiri menegur diri. Roh Kudus menegur, Roh Kudus membantu kita bertobat. Roh Kudus menegur, Roh Kudus memperanakan pula. Roh Kudus menegur, Roh Kudus mengakibatkan kita datang kepada Yesus Kristus. Tanpa digerakkan Roh Kudus, tidak ada satu orang yang menyebut Yesus Tuhan. Setelah Roh Kudus bekerja, baru engkau sadar engkau orang berdosa. Setelah Roh Kudus bekerja, baru engkau disucikan. Setelah engkau disucikan statusnya, baru engkau minta suci kondisinya. Maka engkau minta Tuhan ampuni dosaku. Sekarang saya mau tanya satu hal yang selalu orang Kristen salah jawab. Dengar baik-baik. Kita harus suci baru Roh Kudus datang ke hati kita. Atau Roh Kudus datang ke hati kita baru bikin kita suci. Yang mana yang betul? Jawab. Yang kedua ya, saudara reform. Kalau yang ke satu, saudara evangelical. Saya mesti bikin suci saya. Saudara suci Tuhan, sudah suci, silakan masuk. Tuhan bilang, yang bikin suci kamu siapa? Saya sendiri. Itu Arminian. Itu anthropocentrik. Saya tidak bisa Tuhan. Tuhan tolong masuk, bikin saya suci. Maka Alkitab mengatakan, yang dipilih oleh Bapa, pasif kamu. Yang dikuduskan oleh Roh, pasif kamu. Dan dipercik darah, pasif kamu. Dari dikuduskan sampai dipercik, engkau perlu minta Tuhan, sucikan saya, ampuni saya. Baru engkau waktu itu pasif menjadi aktif. Roh Kudus mendorong engkau, menggerakkan engkau, supaya engkau sudah menjadi orang suci. Sudah engkau dapat hidup yang baru, engkau mulai menangisi dosa. Engkau minta Tuhan mengampuni engkau. Ini caranya reform, mengerti keselamatan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, semua. Bapa memilih, Roh Kudus memperanakan, Yesus membersihkan kita. Dan di sini rahasia pertama, dengar firman dan jalankan. Rahasia kedua, hidup diam terang, lalu persekutuan mendatangkan darah Yesus membersihkan dia. Rahasia ketiga, minta Roh Kudus selalu mengkuduskan kamu. Dengan demikian, bagaimanakah saya bisa menjadi orang yang suci? Dan Yesus mengatakan, bahagialah orang yang suci hatinya,
Tuhan sucikan hatiku. Tuhan berkata, dengarlah firman-Ku dan jalankan. Bersekutulah dengan Bapa dan engkau dibersihkan oleh Roh, saudara-saudara. Dan taat kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu mensucikan engkau. Kalau 3 rahasia ini kita pegang teguh, kita mempunyai hati yang suci. Hati yang suci mengakibatkan kita bisa melihat Allah. Hanya orang yang hatinya suci bisa melihat Allah. Ini janji dari Tuhan. Dan orang yang melihat Allah adalah orang hidup di bawah pengawasan dan dipimpin dan hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, terakhir, apa artinya hati suci? Apa artinya bahagialah orang hati suci? Saya kira jarang ada orang mentafsirkan apa artinya hati suci. Tapi ada seorang, bukan teolog, tapi dia filosof dari Denmark, namanya Søren Api Kierkegaard. Waktu saya umur 22, saya baca buku filsafat dari Kierkegaard. Di dalamnya ada satu pasal yang namanya orang yang hatinya suci. Saya kaget. Saya mau tahu bagaimana tafsiran dia. Waktu saya baca tafsiran dia, saya baru sadar dia lain semua pendeta, lain semua teolog. Dia mentafsirkan hati suci dengan cara yang berbeda dengan semua teolog yang lain. Dia mengatakan hati yang suci hanya satu rahasia. Hati yang hanya mau menyenangkan Tuhan saja, tidak ada orang lain. Kalau engkau hatinya hanya menyenangkan pendeta, engkau tidak suci. Kalau hatinya hanya menyenangkan nyonya, engkau akan kompromi. Kalau engkau hatinya hanya menyenangkan pemerintah, engkau tidak bisa pegang teguh prinsip Alkitab. Kalau engkau hanya mau mentaati Tuhan, hanya berkenan kepada Dia, satu-satunya yang bikin engkau boleh taat kepada Dia, Tuhan Allah, maka engkau orang pasti hatinya suci. Barang siapa yang selain Tuhan tidak ikut siapa saja, selain Tuhan tidak berkenan dengan siapa saja, orang itu di hadapan Tuhan dianggap sebagai orang hati suci. A pure-hearted man is one-hearted man. A man who is pure-hearted, that is the one who please God and only please God. No other else. Tidak ada orang lain kecuali Tuhan yang engkau minta diterima, engkau berkenan kepada Dia, maka Tuhan berkata, engkaulah orang yang hati sucinya. Saya akan selalu menampakkan wajahku kepadamu. Saya selalu menyatakan penyertaanku kepadamu. Orang itu berbahagia. Berbahagialah orang yang hatinya suci, karena mereka akan melihat Tuhan. Inilah khotbah hari ini. Saudara-saudara, kalau Tuhan memperkenan, kita khotbah lagi. Kalau minggu depan ada kesempatan, kita khotbah tentang satu bahagia lagi. Bahagialah orang yang mendamaikan orang lain, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Dan saya minta pendeta Anton naik ke atas, pimpin kita, memberikan doa kita, ucapan terima kasih dan permintaan kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diberikan pada pagi hari ini, mengingatkan kami bagaimana hati kami boleh diarahkan untuk hanya menyenangkan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menyucikan kami, kiranya melalui firman Tuhan dan darah Yesus kami terus-menerus dikuduskan di dalam terang. Kami berdoa ya Tuhan supaya firman Tuhan menguatkan kami, sehingga hati kami jelas di tengah-tengah dunia yang gonjang-ganjing sedemikian rupa. Hati kami tidak kacau, tetapi hati kami menetap pada Engkau, Allah yang kekal, yang tidak bisa digeser oleh sejarah. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin.
Tuhan.